Nah, jadi apa beda as-shawab dengan al-haq? Beda. Kalau al-haq itu pasti benar. Kalau as-shawab itu suatu kebenaran yang mungkin salah. Nah, makanya dalam ilmu fikih biasanya para fuqaha kalau menyebut hadza shawab, hadza khata. Dia enggak sebut hak. Nah, hadza shawab, hadza khata. Karena kadang-kadang yang disebut shawab bisa mengandung kemungkinan salah. Yang disebut salah mengandung kemungkinan benar. Nah, tapi kalau dalam ilmu akidah biasanya istilah yang dipakai bukan shawab, hak. Hadza hak, hadza yakin. Nah, jadi beda shawab dengan hak. Hak itu suatu kepastian kebenaran. Nah, jadi kebenaran yang pasti benar, mustahil salah, itu disebut al-ilm, atau disebut al-yakin, atau disebut al-haq, atau disebut al-qat'i. Nah, itu sama tuh. Makanya kalau disebut qat'iyatuddin, nah, qat'iyat usuluddin itu biasanya disebut qat'iyatuddin atau qawati'uddin. Jadi kalau sudah disebut qat'iyatuddin, itu maksudnya adalah prinsip-prinsip agama yang pasti benar, mutlak benar, mustahil salah. Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Baik ya ikhwan, hari ini ana tidak bawa kitab. Kitabnya ketinggalan di Sentul. Coba pinjamkan ana ini Habib Adi. Tahan. Ana enggak bawa kitab, pinjamkan Manahijut Tamyiz. Ya. Ada dua-duanya pinjamin. Iya, terima kasih Habib Ali. Jadi sudah beberapa hari memang ana meninggalkan Sentul tanpa bawa kitab. Kemarin dari rumah sakit langsung kemari. Jadi afwan, kita tidak bawa kitab. Coba sebutin sampai halaman berapa? 104. Baik. Nah, buka halaman 104. Al-Far'ur Rabi'. Al-Far'ur Rabi'. Paham? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah. Al-Far'ur Rabi' darajatul ma'arif. Wa inna li ma'arifil insan darajat wa likullin mawqifun makhsus fi darajatil quwwatil istidlaliyah wa hiya kama yali. Jadi di sini kali ini kita mengenal tentang darajatul ma'arif, yaitu tentang tingkatan daripada pengetahuan. Wa inna li ma'arifil insan, sesungguhnya terkait daripada pengetahuan manusia itu ada beberapa tingkatan, dan setiap tingkatan mauqifun maksus, ada posisi yang sangat khusus fi darajatil quwwatil istidlaliyah. Nah, itu posisi yang khusus di dalam derajat kekuatan istidlalnya. Nah, jadi di sini kita akan berkenalan dengan beberapa tingkat pengetahuan manusia dan kaitannya dengan istidlal. Artinya dari pengetahuan-pengetahuan tersebut, mana yang punya kekuatan dalil,
dan mana yang tidak punya kekuatan dalil. Dengan kata lain, mana yang boleh dijadikan dalil dan mana yang tidak bisa dijadikan dalil. Jadi tidak setiap pengetahuan itu boleh dijadikan dalil. Boleh tidaknya dijadikan dalil suatu pengetahuan tergantung daripada kekuatan istidlalnya. Nah, kita mulai sekarang dari yang pertama. Dari yang pertama, ad-darajatul ula. Derajat yang pertama, yang paling tinggi, yaitu al-ilmu. Derajat yang paling tinggi pengetahuan manusia itu disebut al-ilmu atau disebut juga al-yaqin. Al-ilmu atau disebut juga al-yaqin. Nah, al-ilmu ini huwal ma'rifatul lati tasilu ila darajatil qat'i fil yaqin. Jadi derajat ilmu ini adalah derajat pengetahuan yang mengantarkan kita kepada derajat al-qata' fil yaqin. Jadi betul-betul sifatnya qat'i, yakinnya, sudah tidak diragukan lagi. Wa huwa fi qummatis sihhah wa mutlaqis shawab. Dan pengetahuan tingkatan ini ada di puncaknya kesahihan atau mutlak benar. La syakka fihi abadan, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Kenapa? Li'annahul haq, karena ini adalah suatu yang hak, suatu yang pasti benar. Alladzi yastahilu fihi al-khata', yang mustahil masuk kesalahan. Hatta takuna quwwatan hatta takuna quwwatu istidlaliyatihi qat'iyatan. Nah, sehingga kekuatan istidlalnya bernilai qat'iyah. Nah, jadi tingkatan ini biasanya disebut al-ilm atau disebut al-yaqin atau disebut al-haq. Nah, jadi apa beda as-shawab dengan al-haq? Beda. Kalau al-haq itu pasti benar. Kalau as-shawab itu suatu kebenaran yang mungkin salah. Nah, makanya dalam ilmu fikih biasanya para fuqaha kalau menyebut hadza shawab, hadza khata', dia enggak sebut hak. Hadza shawab, hadza khata'. Karena kadang-kadang yang disebut shawab bisa mengandung kemungkinan salah. Yang disebut salah mengandung kemungkinan benar. Nah, tapi kalau dalam ilmu akidah biasanya istilah yang dipakai bukan shawab, hak. Hadza hak, hadza yaqin. Nah, jadi beda shawab dengan hak. Hak itu suatu kepastian kebenaran. Nah, jadi kebenaran yang pasti benar, mustahil salah, itu disebut al-ilm atau disebut al-yaqin atau disebut al-haq atau disebut al-qat'i. Nah, itu sama tuh. Makanya kalau disebut qat'iyatuddin, nah, qat'iyat usuluddin itu biasanya disebut qat'iyatuddin atau qawati'uddin. Jadi kalau sudah disebut qat'iyatuddin, itu maksudnya adalah prinsip-prinsip agama yang pasti benar, mutlak benar, mustahil salah. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Ini derajat yang paling tinggi, al-ilm. Nah, karena itu tidak betul kalau ada yang mengatakan begini, tidak ada kebenaran mutlak. Nah, kita sering dengar itu ada kata-kata tidak ada kebenaran mutlak. Segala sesuatu itu mungkin benar, mungkin salah. Nah, ini pemikiran seperti ini adalah pemikiran yang berasal dari pemikiran liberalisme. Nah, mereka menganggap tidak ada kebenaran mutlak, termasuk kebenaran agama sekalipun. Nah, jadi mereka mengatakan nggak ada agama yang paling benar. Semua agama benar. Tidak ada yang paling benar. Semua agama benar. Nah, itu yang mereka katakan selalu begitu, karena mereka bilang nggak ada tuh yang mutlak benar. Nah, jadi agama pun benar bisa salah, salah bisa benar, dan seterusnya. Nah, tapi dalam ajaran Islam kebenaran mutlak itu ada. Nah, kebenaran mutlak itu ada, kebenaran yang mustahil salah. Seperti apa? Seperti keesaan Allah, kebenaran mutlak. Qul huwallahu ahad. Nah, kita punya dalil qul huwallahu ahad.
bahwa Allah itu ahad, Allah itu Maha Esa, tunggal, tidak berbilang, dan itu adalah kebenaran mutlak, mustahil salah. Dan kita nggak boleh ragu, oh ini bisa benar bisa salah. Mengatakan keesaan Allah bisa benar bisa salah, batal dia punya akidahnya. Nah, karena dia termasuk al-ilm, termasuk al-yakin, termasuk al-haq, termasuk al-qata, dan nilai istidlaliyahnya qat'iyah. Nah, itu yang perlu kita ingat. Atau seperti kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Muhammad itu seorang nabi. Itu adalah sesuatu yang hak, bukan sekedar shawab, hak. Artinya sesuatu yang pasti benar, mustahil salah. Nah, jadi itu yang dimaksud al-ilm. Nah, jadi dalam ilmu usul ya ikhwan, hatta sampai usul fikih pun kalau kita bicara tentang darajatul ma'arif dibagi. Ada al-ilm, ada adh-dhon dan seterusnya. Baiklah, itu ad-darajatul ula. Jadi saya ulangi sekali lagi, darajatul ula yaitu al-ilm, yaitu suatu pengetahuan yang mencapai derajat qata, kepastian di dalam keyakinan, dan dia merupakan qummatus sihha wa mutlaqus shawab. Dia merupakan shawab yang mutlak. Sebab kalau shawab saja ada bisa benar bisa salah, tapi kalau mutlaqus shawab udah enggak menerima kesalahan sedikit pun. La sakka fihi abada, enggak ada keraguan di dalamnya, dan dia merupakan hak yang mustahil salah. Baik, yang kedua, tsaniyan, ad-darajatu tsaniyah, derajat yang kedua, tingkatan yang kedua, adh-dhon. Adh-dhon itu, jadi dzon itu dalam bahasa Arab, dalam lughah memang kita sering diartikan dia praduga atau sangkaan. Nah, tapi dalam konteks usul, saudara, dzon itu tidak melulu artinya sangkaan. Dzon itu juga bisa melahirkan keyakinan. Nah, karena itu ada dua dzon. Nah, dulu pernah kita bahas di slide, dzon itu ada dua pengertian, ada dzon dengan makna yakin, ada dzon dengan makna sangkaan. Nah, maka itu kita lihat di sini. Az-dzon huwal ma'rifatul lati yatarajjahu fiha al-yaqin ala ghairil yaqin. Dzon itu adalah suatu derajat pengetahuan yang yakinnya lebih dominan daripada tidak yakin. Jadi antara yakin dengan tidak yakin, yakinnya lebih dominan. Itu dzon. Wahiyal yakin dunal yakin. Dia merupakan keyakinan tapi tidak mencapai kepastian. Ya, itu yang namanya al-yakin dunal yakin. Dia yakin tapi enggak 100%. Yakinnya 99%. Yakinnya 90%. Nah, tapi kan masih ada persentase keraguan. Jadi manakala yakin jauh lebih besar daripada tidak yakin, itu disebut dzon. Itu disebut dzon. Nah, kemudian ai la tasil ila darajatil qata' fil yakin. Artinya keyakinan jenis dzon ini tidak mencapai kepastian dalam keyakinan. Nah, beda. Kalau al-ilm yakinnya itu pasti. Pasti 100%. Kalau ini yakinnya masih menyisakan sedikit ruang untuk tidak yakin. Walaupun yang paling banyak dominasi dengan keyakinan. Walaysa fi qummati shihha, dia tidak berada di puncak kesahihan atau dia tidak mutlak benar. Saudara, wala yusamma bil haq, dan dia tidak disebut dengan hak. Saudara, li'annahu yahtamilus shawab wal khata', karena dia masih bisa mengandung kemungkinan benar ataupun salah. Hatta takuna quwwatu istidlaliyatiha dhanniyatan, sehingga kekuatan istidlalnya bernilai dhanniyah. Nah, ini penting sebab nanti begitu kita masuk lubur risalah, masuk ke dalam inti kaidah-kaidah dalam kitab ini, kita akan selalu berhadapan dengan qat'iyah, dhanniyah, qat'iyah, dhanniyah. Maka itu sebelum kita masuk ke sana, kita mesti paham dulu apa itu qat'iyah, apa itu dhanniyah.
Jadi suatu pengetahuan yang didasarkan kepada ilm itu menghasilkan nilai qat'iyah. Sedangkan sesuatu pengetahuan yang didasarkan kepada dhon, maka nilainya adalah dhonniyah. Nah biasanya kalau yang dhonniyah ini yang benarnya disebut shawab, enggak disebut hak, disebut shawab. Nah adapun al-ilm disebut shawab boleh, disebut hak boleh, tapi yang tepat disebut hak. Hakul yakin disebut hak, disebut al-yakin. Nah itulah perbedaan antara ilm dengan dhon. Perbedaan antara ilm dengan dhon. Sekarang kita masuk yang ketiga. Ad-darajatus tsalitsa. Tingkat yang ketiga, asyak. Tingkat yang ketiga asyak. Apa itu syak? Huwal ma'rifatul lati yatasawa fi al-yaqin wa ghairu yaqin. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa syak itu adalah pengetahuan yang antara yakin dengan tidak yakin seimbang, sama. 50-50, nus bin nus. Separuh yakin, separuh enggak. Nah itu disebut syak. Wala yatarajjahu ahaduhuma 'alal akhar, dan salah satunya tidak mendominasi yang lain. Nah, jadi seimbang antara ragu dengan yakin, seimbang. Walaysa fi as-sihah walas shawab, dan di sini nggak bisa dikatakan benar, saudara. Walaysa fi as-sihah walas shawab, nggak bisa dikatakan ini sah, saudara, atau benar. Hatta la takuna laha, sehingga tingkatan pengetahuan semacam ini, saudara, la takuna laha quwwah istidlaliyah, dia tidak punya kekuatan istidlal. Nah kalau yang pertama punya kekuatan istidlal, yang kedua punya kekuatan istidlal. Yang pertama kekuatan istidlalnya yaitu qat'iyah. Yang kedua kekuatan istidlalnya dhonniyah, walaupun dhonniyah dia punya kekuatan istidlal. Sedangkan yang ketiga tidak punya kekuatan istidlal. Itu kalau dikatakan tidak punya kekuatan istidlal berarti nggak boleh jadi dalil. Kalau dikatakan tidak punya kekuatan istidlal tidak boleh jadi dalil, saudara. Naam. Kemudian yang keempat, ad-darajatur rabi'ah. Darajatur rabi'ah. Tingkatan yang keempat, al-wahm. Nah, kita sering dengar wahm. Kalau ulama mengatakan hadza wahm. Ada satu pendapat diuraikan hadza wahm. Nah, pengertian wahm itu adalah huwal ma'rifatu, yaitu suatu pengetahuan yatarajjahu fiha ghairul yakin alal yakin, ragunya lebih besar daripada yakinnya. Kalau tadi ini ragunya lebih besar daripada yakinnya, saudara. Wa huwa diddudz dzan. Nah, berarti dia itu lawan daripada dzan. Kalau dzan yakinnya lebih besar daripada ragunya. Nah, kalau kebalikannya ragunya lebih besar daripada yakinnya, itu namanya wahm. Nah, kalau syak di tengah-tengah antara ragu dan yakin seimbang. Nah, lalu yang begini, saudara, karena memang dia ini, saudara, lebih besar ragunya ketimbang daripada yakinnya, hatta la takuna laha, sehingga dia tidak memiliki kuwah istidlaliyah abadan. Tidak memiliki kekuatan istidlal. Lagi-lagi kalau syak saja yang seimbang antara ragu dan yakin gak boleh jadi dalil, apalagi wahm yang ragunya lebih besar daripada yakinnya. Nah kemudian kita masuk yang kelima, ad-darajatul khamisah. Tingkatan kelima, al-jahal. Jahal. Apa itu jahal? Huwa diddul ilm. Jahal itu lawan daripada ilmu.
Kalau tadi yang namanya waham lawan daripada dzan, sedangkan jahal lawan daripada al-ilm. Kalau syak di tengah-tengah, saudara. Walahu naw'an. Jahal ini ada dua macam. Yang pertama, ahaduhuma al-jahlul basit, yaitu al-jahlul basit. Jahal basit itu yang bagaimana? Wa huwa adamul ma'rifah, ay la ya'rifu syai'a. Jadi kalau orang nggak tahu apa-apa sama sekali, itu disebut jahlun basit. Emang nggak tahu, dia tidak punya pengetahuan tentang hal tersebut, itu disebut jahl. Saudara, ana jahil bihadzikal masalah, saya nggak tahu apa-apa tentang masalah ini. Nah, jadi betul-betul tidak punya pengetahuan sama sekali, itu jahlun basit. Watsani al-jahlul murakkab. Jahlun yang disebut jahlun murakkab. Apa itu jahlun murakkab? Ay ma'rifatu syai'in mukhalif lil waqi' au munakis bil haqiqah. Mengetahui sesuatu kebalikan dari kebenarannya. Api panas, tapi dia tahunya api dingin. Ngotot lagi api dingin. Seluruh dunia bilang api panas, enggak, api dingin. Nah, ini namanya jahlun murakkab. Pengetahuan dia kebalikan dari kenyataannya. Nah, itu jahlun murakkab tuh. Pokoknya kalau udah pengetahuan kebalikan dari kenyataan, saudara, jahlun murakkab. Wakilahuma, kedua macam jahal ini la yamliku kuwatan istidlaliyatan abada. Jadi kedua macam jahal ini tidak memiliki kekuatan istidlal. Nah, inilah macam-macam makrifah. Jadi kalau kita memiliki suatu pengetahuan, timbang aja apakah pengetahuan kita itu tentang sesuatu pada derajat ilm, atau derajat dzan, atau derajat syak, atau derajat waham, atau derajat jahal, ya ikhwan. Nah, sekarang mari kita lihat innal ma'arifallati tasihhu litakuna dalilan syar'iyyan. Sesungguhnya jenis pengetahuan yang tadi kita pelajari yang sah untuk menjadi dalil syar'i, munhasiratun, hanya terbatas alal ma'arif, kepada pengetahuan yang allati tamlikul quwatal istidlaliyah. Dia hanya terbatas kepada jenis pengetahuan yang memiliki kekuatan istidlal. Sawa'an kanat qat'iyatan am dhanniyah. Baik kekuatannya itu qat'iyah atau dhanniyah. Artinya dari kelima jenis atau derajat tingkat pengetahuan di atas yang punya kekuatan istidlal hanya yang pertama dan kedua, yaitu ad-darajatul ula wa darajatul tsaniyah, yaitu darajatul ilm dan darajatul dzan. Saudara, amal ma'arif, sedangkan pengetahuan-pengetahuan allati la tamlikul quwatal istidlaliyah, yang tidak memiliki kekuatan istidlal, fala tasih antakuna dalilan syar'iyyan, tidak sah untuk menjadi dalil syar'i. Jadi jangan sekali-kali mengambil dalil yang syak, apalagi yang waham, yang jahal, sebagai dasar daripada pengambilan suatu hukum. Hukum syariat tidak boleh berdiri atas dalil atau atas pengetahuan yang syak, apalagi yang waham dan jahal. Jadi pengetahuan syariat itu baik itu dalam bidang akidah maupun dalam bidang syariat ataupun dalam bidang akhlak, dalilnya harus al-ilm atau adz-dzan. Dalilnya imma qat'iyah, imma dhanniyah. Selain itu enggak boleh. Selain itu tidak sah menjadi dalil. Nah, jadi jangan sekali-sekali waham itu dijadikan dalil, syak itu dijadikan dalil. Ya menurut dugaan saya, enggak boleh jadi dalil dugaan. Perkiraan nggak bisa, dalil itu harus jelas. Saya berpendapat ini dengan dalil ini. Apakah itu dalilnya qat'iyah atau dhanniyah, yang penting dia punya kekuatan istidlal. Jangan sekali-kali membangun suatu pendapat atas dasar duga-duga, kira-kira, prasangka,
apalagi tanpa dasar. Na'udzubillah min dzalik. Lidza karenanya yakunu dalilu syar'i bil ilmi wadh-dhann faqat. Karenanya dalil syar'i itu hanya berdiri dengan ilmu dan dzon saja. Fakilahuma bimakna yakin. Dua-duanya artinya sama-sama yakin. Ghair annal yakin fil ilm, hanya saja yakin dalam derajat ilmu bisifatil qata wal itlaq, sifatnya qat'i dan mutlak, hatta la tahtamila al khata'a abadan, sehingga dia tidak lagi mengandung kemungkinan salah selamanya. Bainamal yakin fid dhon, sedangkan yakin di dalam dhon yahtamilus shawab wal khata', dia bisa yaitu mengandung kemungkinan benar dan salah. Au biqaulin akhar, atau dengan kata lain, anna darajatul yakin fil ilm, derajat keyakinan di dalam ilmu kafiyatan kamilah, jadi betul-betul sangat sempurna. Amma fid dzan, sedangkan derajat yakin dalam dzan faghair dzalik, tidak sesempurna itu. Wa ala kulli hal kilahuma yasihu an yakuna dalilan syar'iyyan bittifaqil ulama. Nah, ala kulli hal, jadi yang namanya al-ilm wa dzan, dua-duanya disepakati oleh semua ulama sebagai dalil syar'i. Fama yakunu bil ilmi yusamma bid dalilil qat'i. Nah, apa-apa suatu dalil yang berdiri atas dasar ilm itu disebut dalil qat'i. Wa ma yakunu bid dzan, sedangkan dalil yang berdiri atas pengetahuan dzan yusamma bid dalilidz dzanni, dalil yang dzanni. Jadi dalil cuma dua, ada ad-dalilul qat'i dan ad-daliludz dzanni. Jadi tidak ada yaitu jenis dalil yang lain daripada itu semua, dalil qat'i, dalil dzanni. Saya ingat saya dulu pernah kita ungkapkan, coba kita lihat. Pernah kita ungkap. Nah, kita pernah sampaikan dulu, perhatikan, ditayangkan di media. Coba Bang Arit, siapa di atas? Ya, ditayangkan di medianya. Nah, ini pernah kita bahas. Nah, kita perhatikan di sini. Jadi ini kuwatul adillah, kekuatan dalil. Nah, di situ kekuatan dalil ada al-yaqin, yaitu keyakinan hukum yang mencapai kepastian kebenaran. Yang kedua, adh-dhon, yaitu dugaan hukum yang mencapai keyakinan atau yakin lebih besar daripada ragu. Yang ketiga, asyak, yaitu dugaan hukum yang sangat lemah, yakin dan ragu seimbang. Nah, sedangkan yang keempat, al-waham,
yaitu dugaan hukum yang paling lemah. Ragu lebih besar daripada yakin. Nah, kemudian yang kelima, al-jahal. Nah, al-jahal ini ada al-basit, ada al-murakkab. Nah, jahal basit tidak tahu apa-apa. Al-murakkab tahu kebalikan dari kenyataan. Nah, ini sudah ada di slide, sebetulnya pernah kita bahas dalam pengajian bulanan setiap Ahad pertama beberapa tahun yang lalu. Nah, kemudian kita lihat yang bisa menjadi dalil syar'i, ini nomor 1 dan 2. Nah, kita perhatikan, itu bisa jadi dalil syar'i. Sedangkan 3, 4, 5 bukan dalil syar'i. Nah, sehingga kesimpulannya bahwa nilai dalil syar'i ada 2, yakin dan zon. Dan ini akan mewarnai pelajaran kita ke depan tentang manahijut tamyiz, karena akan selalu keluar nanti dalil yakin dengan dalil zon, dalil qat'i dengan dalil zonni. Nah, kemudian kita lihat makna zon yang tadi sudah kita sampaikan. Nah, di sini makna zon kita lihat ada makna keyakinan atau mengetahui, ada juga maknanya prasangka atau dugaan. Nah, jadi jangan kita berkecil hati atau bingung kok zon bisa jadi dalil ya. Zon itu kan prasangka, dugaan, dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk punya zon. Kenapa zon kok yang Allah larang bisa jadi dalil? Nah, maka itu kita lihat dulu pengertiannya. Nah, makna zon itu yang pertama ada makna yakin atau mengetahui, ada juga makna kedua prasangka atau dugaan. Nah, dari mana kita bisa lihat ada 2 makna begini? Nah, ini kita bisa lihat dari Al-Quranul Karim. Nah, di dalam Al-Quran Allah menceritakan dalam surat Al-Baqarah ayat 46, di mana Allah nyatakan faqala ta'ala alladzina yadhunnun annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yadhunnun di sini yakin, mengetahui, bukan menduga. Nah, dan mereka-mereka yang meyakini bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhannya. Nah, jadi yadhunnun di sini artinya muqinun, mereka yakin, atau ya'rifun atau ya'lamun, mereka mengetahui. Atau kita buka lagi firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 118. Allah menyatakan wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Dan mereka tahu serta yakin tidak ada tempat berlindung lari daripada Allah kecuali tempat berlindung hanya kepada Allah. Nah, dalam 2 ayat ini kata dhon itu artinya yakin, artinya mengetahui. Jadi Al-Quran pun menggunakan kata dhon untuk arti mengetahui atau meyakini. Nah, sekarang untuk prasangka. Nah, itulah yang Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat, di mana Allah nyatakan faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhon, jauhilah banyak-banyak olehmu daripada dhon, jauhi. Kenapa? Inna ba'dadh-dhonni itsmun, karena sebagian besar daripada dhon itu adalah dosa. Nah, ini dhon yang ini yang disebut prasangka atau dugaan. Enggak boleh kita berduga, enggak boleh kita berprasangka. Saudara, ini dzon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau lihat juga dalam surat An-Najm ayat 28. Nah, kita lihat di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua. Faqala ta'ala wa ma lahum bihi min ilm iyattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Nah, jadi mereka itu enggak punya ilmu apa-apa, mereka hanya mengikuti dzon saja. Dan Allah ingatkan bahwa sesungguhnya dzon itu la yughni minal haqqi syai'a. Dzon itu enggak ada gunanya, dia enggak mengantarkan, enggak bisa dengan dzon itu kita bisa mengetahui yang hak, enggak bisa. Nah, jadi kita bisa lihat ada 2 penggunaan dzon di dalam Al-Quranul Karim. Ada dzon dengan makna meyakini atau mengetahui, ada dzon dengan makna prasangka dan dugaan. Nah, sehingga dengan demikian, saudara,
Makna dzon yang kita pakai dalam istidlal yang tadi sudah kita jelaskan adalah dugaan kuat yang meyakinkan. Ya, dzon artinya memang dugaan, tapi ada dugaan yang berdasar, ada dugaan yang enggak berdasar. Dugaan yang enggak berdasar itulah prasangka atau duga-duga, sedangkan dugaan yang berdasar saudara dalam dalil, nah itu yang disebut mengetahui atau meyakini walaupun keyakinannya tidak mencapai tingkat kepastian. Nah ini yang perlu kita ketahui. Nah baik, sekarang masih soal kekuatan dalil syar'i. Nah, tadi sudah kita simpulkan ada dua. Yang pertama al-yaqin, yang kedua adh-dhon. Nah kemudian al-yaqin itu yang kita sebut dalil qat'i. Adh-dhon itu yang kita sebut dalil dhonni. Nah jadi kita bisa artikan dalil qat'i keyakinan yang pasti. Itu yang kita sebut kebenaran mutlak. Nah jadi lagi-lagi tidak benar apa yang disampaikan oleh pemikiran liberal bahwa di sana tidak ada kebenaran mutlak. Islam menjawab ada kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak itu adalah kebenaran yang berdiri atas dalil yang qat'i. Nah dalil yang qat'i itu adalah dalil yang betul-betul meyakinkan dan mencapai kepastian. Sedangkan dzon itu juga keyakinan, tapi biasa disebut dugaan kuat yang meyakinkan. Nah sehingga di sini kita bisa sebutkan qat'i lebih meyakinkan daripada dzonni, walaupun sama-sama keyakinan. Nah yang satu keyakinan yang pasti, yang satu dugaan kuat yang meyakinkan. Nah ini yang perlu kita lihat. Baik. Nah kalau kita bicara tentang kekuatan dalil, masih kita lanjutkan. Nah kita mau tahu nih kekuatan dalil. Dari situ untuk apa sih kita tahu soal ini dalil qat'i, ini dalil dzonni. Yang qat'i yang mana sih? Yang dzonni yang mana sih? Nah di sini kita masuk lagi ke rumusan. Perhatikan kekuatan dalil. Satu, saudara. Nah di situ satu ada dilihat dari sisi wurudnya. Ada juga dilihat dari segi dilalahnya. Jadi kekuatan dalil kita bagi dua, saudara. Dalil itu dilihat dari sisi mana? Ada yang dilihat dari sisi wurudnya, ada yang dilihat dari sisi dilalahnya. Maksudnya dilihat dari sisi wurud apa? Bagaimana sampainya dalil itu kepada kita? Dalil itu dari Nabi sampai kepada kita, bagaimana prosesnya? Itu wurud namanya. Dari Nabi sampai kepada kita, bagaimana sih prosesnya? Saudara, nah itu wurud namanya. Nah sedangkan dilalah, bagaimana dalil tersebut kekuatannya menunjukkan kepada suatu dalil. Artinya bisa dipahami dia sebagai dalil. Bagaimana daya tunjuk dia kepada dalil. Nah kekuatan dia, daya tunjuk dia kepada suatu dalil, saudara, itu disebut dilalah. Nah jadi sekali lagi, bicara kekuatan dalil ada dua yang mesti diperhatikan. Ada wurud, ada dilalah. Nah untuk yang wurud, saudara, untuk yang wurud ada yang qat'i, ada yang dzonni. Yang dilalah pun juga ada yang qat'i, ada yang dzonni. Jadi tidak semua wurud qat'i, tidak semua dilalah qat'i. Baik wurud maupun dilalah ada yang qat'i, ada yang dzonni. Nah sekarang bagi dalil, jadi dalil itu dalil apa saja? Mau dalil Quran, mau dalil as-sunnah, mau dalil ijma dan lain sebagainya. Semua dalil yang dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Nah kalau kita mau tahu kekuatannya, kita periksa wurudnya, periksa dilalahnya. Nah kita periksa wurud dulu. Wurud itu ada yang qat'i, ada yang dzonni. Nah sekarang kita mau tahu yang qat'i itu yang bagaimana. Nah lalu yang dzonni juga yang bagaimana. Nah tentu ada cirinya atau syaratnya atau sifatnya. Nah kita mulai dari yang qat'i.
Suatu dalil bisa dikatakan wurudnya qat'i dari Nabi sampai kepada kita. Itu namanya wurud. Bagaimana dia sampai? Saudara, atau disebut juga subut. Sebagian ulama memakai istilah subut. Sebagian ulama memakai istilah wurud. Sama aja. Bagaimana wurudnya kepada kita? Bagaimana subutnya kepada kita? Bagaimana wusulnya sampai kepada kita? Nah, dia disebut qat'i jika sanadnya mutawatir. Dan dia disebut zonni jika sanadnya tidak mutawatir. Itu aja cirinya, satu aja syaratnya. Oh, bagaimana nih? Al-Quran sampai kepada kita. Oh, Al-Quran sampai kepada kita sanadnya mutawatir. Dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Berarti wurud Al-Quran mutawatir, berarti dari segi wurud Al-Quran nilainya qat'i. Jelas ya? Nah, ini satu-satu nih, step by step, selangkah demi selangkah. Saudara, berarti Al-Quran nilainya wurudnya qat'i. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa nilai wurud Al-Quran qat'i? Ya karena sampainya mutawatir. Karena sanadnya mutawatir. Kalau enggak mutawatir, enggak qat'i. Baik, sekarang hadis. Nah, saya mau tanya, hadis sampai kepada kita, sampai kepada ulama-ulama hadis, ada gak yang mutawatir sanadnya? Ada. Ada gak yang tidak mutawatir? Ada juga. Nah, sehingga hadis Nabi, saudara, ada yang nilainya qat'i, ada yang nilainya zonni dari segi wurud. Nah, dari segi wurud Al-Quran, dari segi wurud semuanya qat'i. Enggak ada Al-Quran yang tidak qat'i. Ayat Quran semuanya qat'i. Karena semuanya mutawatir. Tapi kalau hadis Nabi wurudnya ada yang mutawatir, ada yang tidak mutawatir. Lawan mutawatir apa? Ahad. Saudara, yang mutawatir nilainya qat'i. Yang ahad nilainya zonni. Ini dari segi apa nih? Wurud. Kira-kira jelas gak? Jadi dari segi wurud Al-Quran semuanya qat'i. Hadis ada yang qat'i, ada yang zonni. Jadi enggak semua hadis qat'i. Dari segi wurud. Nah, sekarang bagaimana dari segi dilalah? Untuk kita tahu, wah ini dalilnya qat'i, ini dalilnya zonni. Nah, bagaimana cara kita tahu yang satu qat'i, yang satu zonni ya ikhwan? Nah, taunya dari segi penafsirannya atau pentakwilannya. Jika dia monotafsir atau monotakwil, maka dia qat'i. Kalau dia multitafsir atau multitakwil, maka dia zonni. Maksudnya apa sih monotafsir atau monotakwil? Monotafsir itu artinya ulama sepakat di dalam memahaminya. Enggak ada perbedaan pendapat. Seperti qul huwallahu ahad. Semua ulama sepakat. Ahad di situ artinya esa satu tunggal tidak berbilang. Enggak ada ulama yang mengartikan ahad di situ 2, 3, 4, 5 atau berbilang. Enggak ada. Nah, berarti tafsirnya sepakat tidak itu? Nah, kalau tafsirnya sepakat itu namanya monotafsir. Tafsirnya tunggal. Nah, kalau tafsirnya tunggal, maka dia disebut qat'i, dalil qat'i dari segi dilalah. Lalu kalau dia multitafsir, nah, contoh Allah berfirman dalam Al-Quran, salah satu yang membatalkan wudu, aw lamastumun nisa, jika kamu menyentuh perempuan. Nah, kata lamsun di situ lamastumun nisa, lamastum, kata lamsun ada yang mengartikan persentuhan biasa, kulit ketemu kulit, ada yang mengartikan itu adalah persetubuhan, ada juga yang mengartikan persentuhan dengan syahwat, ada juga yang mengartikan persentuhan dengan sengaja. Nah, saya mau tanya, berarti sepakat gak tafsirnya? Enggak. Berarti sepakat gak dalam memaknainya? Tidak. Kalau enggak sepakat apa namanya? Multi tafsir. Ada beberapa penafsiran.
Nah, kalau sudah satu dalil, baik itu ayat Quran maupun hadis Nabi, ada beberapa penafsiran, maka itu disebut dalil dzanni. Nah, sekarang saya tanya, ayat Al-Quran berarti ada gak yang tafsirnya disepakati? Ada. Ayat Quran yang tafsirnya tidak disepakati ada gak? Ada juga. Berarti dari segi dilalah, Quran itu ada yang qat'i, ada yang dzanni. Kalau dari segi wurud, Quran semuanya qat'i, nggak ada keraguan, saudara. Tapi dari segi dilalah, Quran ada yang qat'i, ada yang dzanni. Begitu juga hadis. Kalau ada hadis Nabi, ulama sepakat dalam memaknainya, ya berarti dia qat'i. Tapi ulama berbeda dalam memaknainya. Seperti Iqra'u Yasin ala mautakum, bacalah Yasin atas mautakum. Nah, ulama berbeda. Ada mengartikan mautakum orang yang lagi sekarat, mau meninggal dunia, bacain Yasin. Tapi ada juga yang mengartikan mautakum itu orang yang sudah mati. Nah, jadi kalau yang mengartikan yang sudah mati, berarti dibacain Yasinnya juga boleh setelah mati, saudara. Nah, berarti apa? Ada berapa pentakwilan tuh? Ada dua, saudara. Kalau ada dua berarti qat'i atau dzanni? Dzanni. Nah, kira-kira jelas gak? Kita lagi mempelajari nilai dulu nih. Ini namanya nilai dalil. Nah, cara nilai dalil begini, saudara. Oh, ada yang wurudnya qat'i, ada yang wurudnya dzanni, ada yang dilalahnya qat'i, ada yang dilalahnya dzanni. Kira-kira sampai di sini jelas? Yakin ya? Santai-santai aja ya, ente nggak pusing kan yang pusing ntar. Ya kawan. Nah, kita lanjutkan sedikit. Nah, sekarang kita mau tarik rumus-rumus tadi yang sudah kita pelajari step by step, selangkah demi selangkah. Sekarang kita tarik ke adilatul furu wal usul atau adilatul usul wal furu. Nah, ini yang nanti akan masuk dalam kitab Manahijut Tamyiz. Nah, bagaimana memahami adilatul usul wal furu? Saudara, sebagai contoh saja, tentu dalil kan ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ada Al-Ijma, ada Al-Qiyas dan lain sebagainya. Saya kasih contoh di sini dua saja, yang utama yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, mari kita lihat, saudara. Al-Quran, saudara, enggak ada tuh, ada Quran mutawatir, ada Quran ahad, enggak. Saudara, Al-Quran kita sebut Al-Quran. Kalau ada Al-Quran yang disebut ahad itu qiraah sad, qiraah yang apa namanya, yang memang dipertentangkan, saudara. Tapi Al-Qurannya sendiri dengan qiraat yang disepakati hanya satu, Al-Quran itu dalil. Sedangkan As-Sunnah terbagi dua, ada yang al-mutawatirah, ada yang al-ahad. Nah, ini dalil nih. Mau dalam konteks usul, konteks furu, ini dalilnya. Nggak ada usul, nggak ada furu, kecuali dalilnya semua harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Nah, sekarang mari kita lihat untuk Al-Quran, sebagaimana tadi kita sudah jelaskan, saudara, maupun Sunnah, di sana ada yang wurud, ada dilalah. Kita bicara dalil. Ada dalil Quran. Oh, satu perkara dalilnya Quran. Kita ambil itu ayat Qurannya. Nah, kita periksa bagaimana wurudnya, bagaimana dilalah. Begitu juga Sunnah. Nanti kita periksa bagaimana wurudnya, bagaimana dilalah. Kalau Al-Quran wurudnya pasti qat'i. Sedangkan dilalahnya ada yang qat'i, ada yang dzanni. Nah, jangan lupa tuh, Al-Quran wurudnya pasti qat'i. Sedangkan dilalahnya ada qat'i, ada dzanni. Nah, sedangkan As-Sunnah kita mulai dari al-mutawatirah. Sunnah yang mutawatirah wurudnya juga pasti qat'i. Pasti qat'i. Nah, sedangkan dilalahnya ada yang qat'i, ada yang dzanni. Sedangkan sunnah al-ahad wurudnya pasti dzanni. Ya, enggak ada tuh wurud ahad qat'i, enggak ada. Wurud ahad pasti dzanni. Sedangkan dilalahnya sama tadi,
bisa qat'i, bisa zonni. Nah, jadi kita perhatikan ini di sini. Sampai di sini jelas ya. Kita udah mulai masuk. Nanti kita kasih contoh dikit-dikit. Kita mulai masuk. Oh, ini bagaimana mengkaitkan rumus-rumus tadi berkaitan dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sekarang mari kita lihat. Lalu bagaimana kita mau tahu usul dan furu? Nah, kita langsung nih mau bedain. Kita bicara ada usul, ada furu. Kata kita usul nggak boleh dong kita berbeda. Furu kita boleh berbeda. Cuman yang jadi persoalan bagaimana kita mengenal. Oh, yang ini usul, yang ini furu. Bagaimana caranya? Saudara, orang semua sepakat usul nggak boleh beda, sepakat ulama. Furu boleh beda, sepakat semua ulama ya kuat. Nggak ada perbedaan. Usul kita nggak boleh berbeda, furu kita boleh berbeda. Nah, cuman yang jadi persoalan, saudara, kita harus punya kemampuan untuk mengenal mana yang usul, mana yang furu. Nah, kita mulai dari nomor 1, yang usul. Yang usul itu, saudara, perhatikan baik-baik. Suatu persoalan, masalah apa saja. Baik itu masalah akidah atau masalah syariat atau masalah akhlak. Ingat, usul itu tidak selalu akidah. Nah, jadi banyak orang mengidentikan, oh usul itu akidah, akidah itu usul. Tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena di dalam usul ada akidah, ada syariat, ada akhlak. Dan di dalam akidah ada usul, ada furu. Nah, berarti usul dan akidah tidak identik. Nah, kalau pertanyaannya, tapi banyak ulama sering menulis dalam kitabnya mengidentikan akidah dan usul. Seolah akidah sama usul ya sama. Saudara, nah kalau itu kita dapatkan itu mimbabit taglib. Mimbabit taglib dari segi dominasi. Maksudnya kebanyakan masalah akidah adalah usul. Kebanyakan masalah usul adalah akidah. Nah, karena kebanyakan persoalan usul adalah akidah, persoalan akidah adalah usul, akhirnya saudara mimbabit taglib diidentikan akidah itu usul, usul itu akidah. Tapi kalau kita mau lebih dekat, nah, usul dan akidah beda. Usul-usul, akidah-akidah. Dalam akidah ada usul, ada furu. Di dalam usul ada akidah, ada syariat, ada akhlak. Ada usulul akidah, ada usulul syariah, ada usulul akhlak. Nah, begitu juga dalam akidah, ada usulul akidah, ada furu'ul akidah. Nah, kira-kira jelas ya. Jadi sekarang ini saya bicara usul. Nah, usul itu saudara, kalau kita mau tahu ini kasus usul apa furu. Nah, kita lihat dulu dalilnya. Yang pertama kita teliti adalah urutnya. Saudara, kalau urutnya qat'i dan dilalahnya juga qat'i, saudara, pasti masalah usul. Contoh, qul huwallahu ahad. Dalil keesaan Allah adalah qul huwallahu ahad, itu dalil. Oh, kita mau tahu keesaan Allah ini masuk usul atau masuk furu. Kita lihat dalilnya. Qul huwallahu ahad itu ayat Quran atau hadis? Ayat Quran. Wurudnya zonni atau qat'i? Qat'i. Oh, ini dalilnya qat'i, wurud. Nah, sekarang kita lihat dilalahnya. Ada gak yang mengartikan ahad selain satu tunggal esa tidak berbilang? Enggak ada. Semua sepakat bahwa qul huwallahu ahad adalah katakanlah wahai Nabi bahwa Allah itu ahad, maha esa, satu tunggal tidak berbilang. Ada gak yang mengartikan lain? Enggak ada. Berarti kalau tafsirnya sepakat, dilalahnya nilainya apa? Qat'i. Qat'i ketemu qat'i pasti usul. Tidak mungkin furu. Qat'i ketemu qat'i pasti usul. Kira-kira jelas gak? Jelas ya. Jadi cara mengenali begitu. Ini usul apa furu nih? Lihat aja dalilnya. Oh, dalilnya Quran. Dia punya urutnya qat'i. Oh, ulama sepakat dalam tafsirnya. Kalau begitu dilalahnya juga qat'i. Nah, kalau begitu qat'i ketemu qat'i sama dengan usul. Baik, yang berikutnya kita bicara furu, kita periksa urutnya.
Ternyata wurudnya zonni, dilalahnya juga zonni. Contoh, saudara, zonni ketemu zonni. Contohnya, contoh zonni ketemu zonni yang tadi kita sampaikan. Iqra'u Yasin ala mautakum, hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Kalau dia hadis ahad berarti wurudnya zonni. Terus makna mautakum ulama enggak sepakat. Ada yang bilang orang yang sudah meninggal, ada yang bilang sekarat. Berarti dilalahnya zonni. Berarti zonni ketemu zonni. Zonni ketemu zonni pasti furu. Enggak mungkin dia usul. Nah, makanya lucu. Kalau baca Yasin untuk mayit dimasukin ke akidah, orang dikafir-kafirin. Ini furu, bukan usul. Nah, itu yang begitu dia nggak paham rumusnya ya ikhwan. Kan ada rumus. Rumusnya wurudnya zonni, dilalahnya zonni, maka dia persoalan furu, bukan persoalan usul. Kalau persoalan furu nggak usah ngafir-ngafirin. Yang yakin bahwa baca Fatihah, baca Yasin boleh buat orang yang sudah meninggal dunia, teruskan. Yang nggak yakin nggak usah baca, selesai. Nah, kira-kira jelas ya. Nah, ini persoalan dari mana kita tahu itu furu? Rumusnya. Jadi manahijut tamyiz ini mempelajari rumusnya. Saudara, kita nggak kumpulkan dalam kitab ini semua usul dan semua furu, bukan. Ini bukan kitab yang mengumpulkan oh ini semua usul, ini furu, bukan. Ini kitab hanya memperkenalkan metodologi. Bagaimana cara kita mengenali usul dan furu. Oh ini usul, ini furu. Nah itu tujuan daripada kitab ini yang paling utama. Baik. Nah ternyata dalam furu kadang-kadang begitu kita periksa dia punya urut qat'i. Tapi dilalahnya zonni, saudara. Nah kalau ini yang terjadi, qat'i ketemu zonni, itu juga dipastikan furu. Dipastikan furu. Nah, nanti di sini kita bisa lihat. Nanti contohnya kita berikan satu persatu. Di antara usul dan furu ada yang di tengah-tengah. Saudara, kita beri warna kuning. Wurudnya zonni, saudara, dilalahnya qat'i. Ini yang diperdebatkan oleh ulama. Kalau yang qat'i ketemu qat'i usul, ulama enggak berbeda. Kalau zonni ketemu zonni furu, ulama enggak berbeda. Nah, kalau qat'i ketemu zonni yang paling bawah furu juga, ulama enggak berbeda. Tapi kalau zonni ketemu qat'i, ini yang ulama berbeda pendapat. Disinilah medan perdebatan antar ulama ya ikhwan. Nah jadi kalau perdebatannya di tengah, jangan perdebatannya dibawa kemana-mana. Dalam usul udah nggak usah diperdebatkan, dalam furu nggak perlu diperdebatkan. Nah tapi perdebatan itu terjadi di tengah-tengah ini. Mari kita lihat. Tadi contohnya untuk yang usul kita sudah lihat soal ayat qul huwallahu ahad ya ikhwan. Nah adapun yang furu tadi sudah kita lihat contohnya Iqra'u Yasin ala mautakum. Nah adapun yang wurudnya qat'i, yang wurudnya qat'i seperti apa? Ayat Al-Qur'an tadi lamastumun nisa, wurudnya qat'i ayat Qur'an. Tapi dia punya dilalahnya zonni, ada perbedaan. Nah maka itu dipastikan termasuk furu. Nah, sekali lagi itu dipastikan masuk furu udah. Jadi nggak usah pakai saling mengkafirkan dalam konteks itu ya ikhwan. Nah sekarang kita lanjutkan. Lalu bagaimana dengan yang wurudnya zonni, saudara, tapi dilalahnya qat'i, seperti apa? Seperti pertanyaan munkar nakir dalam kubur. Saudara, wurudnya zonni, hadisnya hadis ahad. Hadisnya hadis ahad, tapi dilalahnya qat'i. Bahwa itu memang menceritakan soal pertanyaan munkar nakir. Nggak ada perbedaan soal dilalahnya. Cuma hadisnya ahad ya ikhwan. Nah ini masuknya kemana? Nah ini yang jadi perdebatan antar ulama ya ikhwan. Apakah dia masuk ke usul atau dia masuk ke furu? Kalau dia masuk ke usul, kalau ini masuk ke usul, maka yang nggak percaya ada pertanyaan munkar nakir kafir. Tapi kalau ini masuknya furu, maka yang nggak percaya dengan pertanyaan munkar nakir dalam kubur, dia percaya ada siksa kubur, dia percaya alit. Cuma pertanyaan ini nggak yakin, saudara. Nah kalau dia nggak yakin dengan alisan hadisnya ahad, saudara,
kalau ini masuk furu, maka mereka tidak dikafirkan. Kira-kira jelas gak? Ini yang kuning bahaya nih, ditarik ke atas orang yang berbeda kafir, ditarik ke bawah yang berbeda tidak kafir, saudara. Nah ini yang di tengah-tengah ini, saudara, inilah kebanyakan ahlus sunnah wal jamaah, saudara, menganggapnya sebagai usulul madhab. Nah, kalau tadi al usul itu maksudnya usuluddin, yang di bawah al furu itu maksudnya furuuddin, saudara. Nah, tapi kali ini, saudara, al usul di sini, saudara, ini yang dimaksud usulul madhab. Nah, ini ada kita lihat soal tadi yang saya sampaikan, saudara, yang tadi kita sampaikan. Yang tadi kita sampaikan seperti dalam sholat, soal aqimus sholah, saudara. Aqimus sholah artinya dirikan sholat. Nah, dirikan sholat itu, saudara, dirikan sholat itu, perintah mendirikan sholat itu usul. Gak ada perbedaan pendapat. Aqimus sholah itu ya dirikan sholat, kerjakan sholat, itu masuk dalam usul. Tapi tentang tata cara sholat yang terjadi perbedaan rinciannya, saudara. Oh, ada yang berdiri sedakap, ada yang enggak sedakap, saudara. Ada yang takbiratul ikhaya, ada yang takbirnya diangkat tangan, ada yang enggak diangkat tangan. Kalau itu furu semua. Tapi kewajiban mendirikan sholatnya adalah usul, itu disebut usulul syariah. Nah, ada lagi usulul akhlak, tentang akhlak-akhlak yang wajib. Makanya silakan kita baca kitab Imam Ghazali yang judulnya Arba'in fi Usuluddin. Nah, saudara, Arba'in, kitab Arba'in, saudara. Di situ Imam Ghazali membahas ada 10 usul akhlak. 10 usul akhlak yang mahmudah, ada 10 lagi usul akhlak yang mazmumah. Kemudian ada 10 usul akhlak dalam akidah dan ada 10 usul akhlak dalam syariah. Jadi kita bagi itu usul, ada usul akidah, usul akhlak, usul syariah. Silakan buka kitab Imam Ghazali yang berjudul Al-Arba'in, Kitabul Arba'in fi Usuluddin. Jadi Imam Ghazali dari zaman beliau udah ngebagi itu. Ini ada usul akidah, ada usul syariah, ada usul akhlak. Artinya kalau Imam Ghazali bagi begitu berarti usul dengan akidah tidak identik. Akidah ada pembahasannya, ada usulnya, ada furu'nya. Di dalam usul juga ada akidah dan ada yang bukan akidah. Baik ya ikhwan, saya pikir nanti insya Allah akan kita lanjutkan. Jangan digarap semua dulu ya ikhwan, karena tadi yang kita ingin jelaskan di sini adalah karena kita belum masuk tuh sampai ke lubuk sana, kita belum masuk dalam kitab, kita belum masuk dalam kitab ini. Tadi kita cuma diperkenalkan, yaitu tentang darajatul ma'arif. Saudara, kita diperkenalkan mana derajat pengetahuan yang boleh dijadikan dalil dan mana yang enggak boleh dijadikan dalil. Dan tadi kita diperkenalkan di halaman 104-105 mana dalil yang disebut qat'i, mana dalil yang disebut zonni. Nah, itu yang dibahas. Adapun tadi yang kita tayangkan yaitu lewat daripada layar kita sebagai pemantapan supaya kita lebih mudah memahami step by step, selangkah demi selangkah, sehingga kita tahu bahwa kita sedang menuju kepada pelajaran tentang bagaimana membedakan antara usul dan furu. Itu saja, saya rasa cukup. Kita lanjut ke faraid. Jadi jangan ada yang bertanya dulu soal apa tuh usulul madhab. Nanti kita masuk ya ikhwan. Nanti kita masuk ya ikhwan. Usulul madhab dan usuluddin. Apa bedanya? Usuluddin sesuatu yang tidak bisa tidak, kita harus sepakat. Tidak boleh berbeda pendapat. Kalau berbeda maka akan divonis keluar daripada Islam. Adapun usul madhab, sesuatu yang dianggap oleh suatu madhab sebagai usuluddin. Sesuatu yang dianggap oleh suatu madhab sebagai usuluddin, tapi
dianggap oleh mazhab lain bukan usuluddin. Nah itu usulul mazhab. Kalau usuluddin sepakat, semua mazhab sepakat, itu usuluddin. Nah kalau usulul mazhab dia tidak sepakat, sehingga kalau ada orang yang berbeda, saudara, dengan usul suatu mazhab, nggak boleh dia dikatakan kharij anil Islam, tapi boleh dia dikatakan kharij anil mazhab. Nah makanya tadi kita katakan yang kuning tadi soal pertanyaan munkar nakir, itu ciri ahlus sunnah wal jamaah. Semua mazhab ahlus sunnah wal jamaah, baik itu Asy'ari maupun Maturidi, baik itu mazhab fikih yang 4, dari mulai Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Hambali, semua sepakat bahwa pertanyaan munkar nakir adalah hak. Wasu'al munkar wa nakir hakun. Bahkan kalau kita baca dalam akidahnya Al-Imam Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran juga disebutkan bahwa soal munkar nakir adalah hak, ya ikhwan. Nah jadi sekarang kalau ahlus sunnah menganggap itu hak, berarti ahlus sunnah menganggap itu usuluddin, saudara. Tapi saudara, ini hakikatnya masuk usulul madhab, karena ada kelompok lain saudara seperti Mu'tazilah, saudara, dia punya prinsip hadis ahad tidak boleh dijadikan dalil dalam akidah. Hadis ahad tidak boleh dijadikan dalil dalam akidah. Soal pertanyaan munkar nakir itu soal akidah, nggak boleh dalilnya ahad. Dalilnya itu harus yang mutawatir. Nah sehingga saudara, bagi Mu'tazilah antara usul dan akidah itu sama, harus sama-sama qot'i dalilnya. Nah, tapi bagi ahlus sunnah nggak begitu ya ikhwan. Bahwa dalil ahad walaupun hanya satu perawi saudara jalurnya, tapi dia hadis sahih dan disepakati kesohihannya, wajib dijadikan dalil, baik dalam akidah, syariat maupun akhlak. Nah karena itu dulu setahu saya ada satu ormas saudara terkenal di dunia, dia punya pelajaran, dia nggak pakai hadis ahad dalam akidah. Nah sehingga dia termasuk yang menolak adanya pertanyaan munkar dan nakir. Nah ini ada di sekitar kita saudara. Lalu kalau kita mau masukkan ini sebagai usuluddin, ya dia kita kafirkan. Tapi kalau kita masukkan ini sebagai usulul madhab, kita mengatakan dia tidak kafir, tapi dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Nah kira-kira jelas ya. Kalau usulul madhab kita katakan dia bukan madhab kita, nah, nggak boleh dikatakan dia bukan Islam. Kalau usuluddin dia bukan Islam, kalau menolak daripada usuluddin. Nanti akan kita bahas lebih panjang lebar lagi pada saat kita masuk ke bab usulul madhab. Silakan buka faraid. Faraid sampai halaman berapa?